Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Formasi penyegelan 1000 lapisan. Aliran magma panas seperti pilar api yang meletus dari atas, menara pemurnian ki langit yang berkobar, dengan cara yang lurus. Pada saat itu, energi alam di dalam seluruh Akademi Batin tiba-tiba mulai merajalela. Setelah menerobos segel, menara pemurnian ki langit yang berkobar, desisan tajam yang bersemangat tiba-tiba dipancarkan dari aliran magma dengan cara seperti kilat. Segera, magma itu turun dari segala arah, dan nyala api yang ganas akan muncul kemanapun ia melewatinya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, area yang hampir beberapa puluh meter di sekitar menara pemurnian ki langit yang berkobar berubah menjadi lautan api. Sementara magma tumpah ke bawah, ular piton api tak terlihat yang sangat besar yang panjangnya ratusan kaki segera melesat secara eksplosif dari dalam. Ia merasakan kebebasan yang sudah lama tidak dialaminya, dan mata segitiga yang sangat besar itu dipenuhi dengan kegembiraan liar yang sangat mirip manusia. Tak terhitung jumlah siswa berada di beberapa dari 3 puncak yang jaraknya lebih dari 100 meter dari menara pemurnian ki langit yang berkobar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan makhluk besar itu keluar dari atas menara penyulingan ki langit yang berkobar. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat yang sering mereka latih sebenarnya berisi hal yang begitu sengit. Di mana Xiaoyan, Lin Xiuya dan yang lainnya yang baru saja melarikan diri dari menara berada di atas atap sebelum Lin Yan tiba-tiba melihat sekelilingnya dan buru-buru bertanya. Dia di sana. Ziyan mengulurkan jari kelingkingnya dan menunjuk ke suatu area di langit di sekitar menara pemurnian ki langit yang berkobar. Ada sosok hitam yang mengepakkan sepasang sayap hitam keunguan sambil melayang di udara. Orang itu. Bukankah tetua pertama menyuruh semua orang meninggalkan tempat itu? Mengapa dia masih tinggal di sana di mana itu adalah masalah yang bahkan tetua pertama dan yang lainnya tidak bisa selesaikan? Ekspresi Lin yang segera berubah saat dia buru-buru bertanya saat melihat ini. Ziyan menarik ekor kuda ungu pucatnya. Dia memiliki suara yang lembut, tetapi dia dengan sengaja bertindak seperti orang tua, bukannya orang itu bodoh. Bersantai. Dia pasti akan lari lebih cepat dari kelinci jika sesuatu terjadi. Dia masih perlu memperbaiki banyak hal untuk saya. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Lin Yan langsung merasa bingung saat mendengar ini. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan hanya bisa menghentikan usahanya pada jawaban yang tidak berarti. Dia mengalihkan pandangannya ke arah makhluk besar yang bergegas keluar dari menara penyulingan ki langit yang berkobar, dan kejutan segera melonjak di wajahnya. Dia bergumam, binatang ajaib apa ini? Sebenarnya ini menakutkan. Lin Xiuya, Lin Yan, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Dengan pengetahuan mereka masih belum bisa melihat asal-muasal pithon api yang tidak terlihat. Ini bukan beberapa magical beast, itu, bahkan aku tidak tahu apa itu. Ziyan menggelengkan kepalanya saat dia menggigit ujung jarinya dan berpikir sejenak hanya untuk akhirnya tertawa. Bentuk aslinya adalah magical beast. Dengan demikian, dia secara alami dapat merasakan bahwa pithon api yang tidak terlihat tidak memiliki aura magical beast. Jika seseorang memintanya untuk memberikan alasan, itu akan mempersulit kepalanya yang kecil yang hanya berpikir untuk makan sepanjang hari. Semua orang menggelengkan kepala. Brute Force Queen, ini benar-benar bertahan dengan hanya mengandalkan kekuatannya. Sementara semua orang berbicara, Sukian sedang menyaksikan pithon api tak terlihat ini, yang telah menembus menara penyulingan ki langit yang berkobar di langit di atas. Ekspresinya juga sedikit berubah. Namun, segera setelah itu, dia menjerit keras, "Semua sesepuh, dengarkan. Bentuk formasi segel 1000 lapisan."
Saat teriakan Suqian terdengar, 18 sesepuh yang ditangguhkan di langit segera mengeluarkan respons serentak. Segera, 18 dokis yang kuat melonjak secara eksplosif sebelum terjalin satu sama lain dengan cara seperti kilat. Saat mereka saling terkait, tak terhitung jumlah energi agak kecil yang dipantulkan seperti cahaya. Energi-energi ini terjalin satu sama lain dan sesaat kemudian, mereka membentuk jaring energi yang sangat padat di langit. Jaringan energi warna-warni ini berulang kali terpantul. Oleh karena itu, pada dasarnya itu tertutup lapisan demi lapisan. Cara itu seolah-olah ribuan lapisan ditumpangkan satu sama lain, dan mereka semua memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiao yang serius saat dia memandangi jaring energi berwarna-warni yang telah terbentuk di langit. Tangan Suqian dengan cepat membentuk beberapa segel. Dengan segera, jarinya menunjuk ke tengah jaring energi. Sejumlah besar energi melonjak sebelum mengalir ke dalamnya. Setelah menerima dukungan dari energi yang sangat besar ini, Suqian menarik tangannya kembali sekali lagi, dan jaring energi yang lebarnya hampir 100 meter tiba-tiba jatuh dari tepi, membentuk lapisan penghalang energi yang berwarna-warni. Saat penghalang energi ini jatuh, jaring pertahanan yang sangat kuat sekali lagi mencegat kepala, api jantung jatuh. Karena itu telah menghabiskan terlalu banyak energi saat menerobos menara penyulingan ki langit yang berkobar. Sebelumnya, nyala api pada tubuh ular sanca yang tak terlihat untuk sementara tampak agak redup untuk waktu yang singkat setelah dibebankan keluar dari menara. Itu cukup lama setelah formasi segel 1000 lapisan terbentuk di langit sebelum api yang ganas sekali lagi naik dari tubuh besar pithon api. Energi liar dan ganas di dalam pithon api yang tak terlihat tampaknya telah pulih kembali setelah munculnya nyala api. Ia perlahan mengangkat kepalanya yang sangat besar, dan dengan tajam memelototi jaring energi berwarna-warni di langit. Setelah merasakan manisnya kebebasan, secara alami ia tidak ingin kembali ke dunia yang dipenuhi magma dan racun api. Mendesis! Ini mendesis ke langit. Gelombang sonik yang tajam itu tampak seperti substansi saat menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu mengguncang dinding energi vertikal di sekitarnya, membawa gelombang riak yang bergetar dengan cepat. Karena jaring energi yang menyelimuti area yang terlalu besar, Xiaoyan yang berhenti di dekatnya juga terbungkus di dalamnya. Beruntung Xiaoyan waspada dan cerdas. Dia dengan cepat turun ke lautan api di bawah saat pithon api yang tak terlihat mengeluarkan serangan soniknya. Dengan bantuan api inti teratai hijau yang membungkus tubuhnya, tidak hanya lautan api di sekitarnya tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi mereka malah memberinya kondisi terbaik untuk menyembunyikan dirinya. Mereka akan bertarung, ekspresi Xiao yang sangat bersemangat saat dia melihat kedua sisi di langit yang akan mulai bertarung. Dia telah menunggu hampir setahun untuk hari ini dan tampaknya dia akan mencapai alasannya untuk datang ke Akademi Jianan. Hati-hati. Aktivitas saat mereka mulai berkelahi tidak akan kecil. Pengingat Yao Lao terdengar di hati Xiaoyan. Meski yang terakhir mengingatkan Xiaoyan, suaranya juga mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Xiaoyan mengangguk. Dia menyembunyikan tubuhnya di balik batu besar dan mengabaikan nyala api yang menyala-nyala di sekitarnya saat tatapannya menatap ke langit. Pithon api yang tak terlihat mengeluarkan suara tajam di langit sebelum secara bertahap meringkuk menjadi bentuk ular. Mata segitiga putihnya menatap tajam ke arah Suqian yang berada di tengah jaring energi. Saat ular itu meringkuk, nyala api di tubuh pithon api yang tak terlihat itu mulai meningkat lebih intens. Bahkan udara di sekitarnya telah menjadi terdistorsi ke titik di mana tatapan yang melihat ke pithon api hanya bisa melihat tubuh yang sangat besar. Semuanya pergi. Berhati-hatilah dengan pembalasannya. Saya sudah merilis sinyal. Selama kita bertahan sebentar, wakil kepala sekolah dari akademi luar dan sesepuh lainnya akan bergegas. Saat itu, kita pasti bisa menyegelnya sekali lagi dengan menggabungkan semua kekuatan kita.
Sukian segera menjerit keras saat dia melihat postur Pithon api yang sepertinya akan menyerang. Kami mengerti. Ekspresi sesepuh menjadi serius saat mereka menjawab dengan suara yang dalam setelah mendengar teriakan itu. Mendesis. Balasan yang tertib baru saja terdengar ketika Pithon api tak terlihat yang menempati tempat itu tiba-tiba menjulurkan tubuhnya. Tubuh besar itu segera meledak secara eksplosif seperti kilat. Kecepatannya tidak melambat bahkan sedikit karena tubuhnya yang sangat besar. Kemanapun ular piton api itu melewatinya akan meninggalkan bekas-bekas ruang hampa di udara. Suhu panas yang membakar dapat menyebabkan ekspresi beberapa sesepuh berubah sedikit meskipun mereka berada jauh. Hanya setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya, mereka mengerti bahwa Fallen Heart Flame ini tampaknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hah! Pithon api yang tak terlihat dengan cepat diperbesar di mata Sukian. Sesaat kemudian, segel tangan Sukian bergerak tiba-tiba, dan dia adalah orang pertama yang berteriak keras. Saat teriakan terdengar, jaring energi warna-warni itu juga memancarkan cahaya yang tajam, penuh warna, dan tajam. Bang! Tubuhnya yang sangat besar membawa kekuatan pengisian yang sangat ganas karena bertabrakan dengan keras dengan jaring energi berwarna-warni. Kekuatan ganas dan kuat itu menghantam jaring energi sampai menonjol hampir 10 meter. Munculnya yang mengkhawatirkan dari berada di ambang kehancuran menyebabkan para siswa jauh menyeka keringat dingin di hati mereka. Kembali! Mata Sukian dengan dingin dan tegas mengamati Pithon api yang berjuang keras melawan jaring energi. Tangannya menekan dengan keras, dan seluruh ruangan segera tampak ditekan dengan keras ke bawah. Setelah Sukian menekan kedua telapak tangannya ke bawah, jaring energi yang ditekan sampai menonjol keluar tiba-tiba memancarkan cahaya yang intens. Rebound yang sangat kuat melonjak, dan menembakkan tubuh besar Pithon api yang tak terlihat. Kekuatan yang sangat besar itu dengan keras menghancurkan yang terakhir. Ekor besar itu bergoyang di udara sebelum akhirnya tiba-tiba berhenti ketika berada kurang dari 10 meter dari tanah. Pithon api yang tidak terlihat tidak berhenti ketika serangan pertamanya tidak menunjukkan efek. Ekornya yang sangat besar terayun, dan tubuhnya sekali lagi melesat secara eksplosif ke arah cakrawala. Ketika itu kurang dari 50 meter dari jaring energi, itu melebarkan mulutnya, dan nyala api yang tak terlihat melonjak secara eksplosif ke segala arah. Ekspresi Sukian berubah sedikit saat dia menyaksikan nyala api tak terlihat yang datang melonjak. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel, dan duki yang sangat kuat dituangkan tanpa henti ke dalam jaring energi. Api yang tak terlihat dengan cepat bertabrakan dengan jaring energi. Suhu yang sangat menakutkan itu segera menyebabkan riak naik di permukaan jaring energi. Meskipun nyala api yang tak terlihat itu ganas, jaring energi yang terbentuk dari 18 elit Duwang dan Duzong secara alami bukanlah hal yang biasa. Oleh karena itu, keduanya secara bertahap menemui jalan buntu di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada yang lain. Mendesis! Gelombang suara tajam lainnya tiba-tiba muncul. Api tak terlihat yang menyapu ke segala arah benar-benar mulai menggeliat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi ular api kecil yang setebal lengan di depan wajah Sukian yang berubah secara drastis. Saat ular api kecil terbentuk, ia memiliki kecepatan yang sangat menakutkan karena ia dengan keras menghantam jaring energi. Segera, itu meledak dengan keras. Jaringan energi mulai bergetar dengan cepat saat ledakan menyapu. Sebuah lubang yang sangat kecil muncul dengan tenang. Karena kecepatan reaksi Sukian dan yang lainnya, lubang ini tidak menjadi penyebab utama runtuhnya jaring energi. Namun, saat lubang ini muncul, energi yang sangat liar dan keras meledak secara eksplosif dari tempat ini. Itu akhirnya melesat ke cakrawala. Riak energi agung itu adalah sesuatu yang jelas bisa dirasakan bahkan dari jarak ribuan kilometer. Oh tidak, hati Sukian segera tenggelam saat energi kekerasan yang liar ini naik dan menyebar. Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.